Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa sekalian, para petani di Indonesia khususnya, dan terutama yang mengerti bahasa Indonesia atau bahasa Melayu juga boleh. Pada kesempatan kali ini, daripada saya lupa menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu sekalian, ini ada pertanyaan yang agak lama ini. Nah, ini saya jawab supaya tidak lupa, yaitu mengenai pembibitan kelapa sawit. Ya, jadi ini saya mencari WA-nya itu udah lama jadi agak sulit, tapi fotonya saya simpan. Jadi pada pertanyaan pada kesempatan kali ini, Pak, penyakit apa ini? Bibitan saya ini kena apa, Pak? Kena penyakit apa? Kok gosong seperti ini? Ya. Ini pertanyaannya penyebabnya. Nah, beliau ini mengirimkan dua foto. Coba kita lihat. Jadi ini pembibitan yang nampaknya adalah single single stage, satu tahap, yaitu bibit kelapa sawit yang langsung polybag agak besar, kemudian ditanamlah bibit itu dan umurnya sampai ini umur ditanam langsung atau dipindah, tapi nampaknya ini tidak kita konfirmasi, ditanam di polybag besar. Nah, ini coba kita lihat. Ini hampir semua tanamannya gosong, nih gosong, hampir semua, dan semua daun. Nah, dan ini ada nampak bunganya juga ini ya. Ini yang harus kita koreksi dulu adalah pertanyaannya kena penyakit apa. Nah, jadi pemirsa, jadi kalau yang dinamakan penyakit yang betul adalah penyakit yang menular, yang infeksius, yang disebabkan oleh jamur, bakteri, virus, dan sebagainya. Yang makhluk hidup, kira-kira begitu. Itu yang penyakit. Sebenarnya ada penyakit abiotik, penyakit yang disebabkan bukan makhluk hidup. Ya, karena terbakar, karena fitotoksik. Nah, itu penyakit abiotik, atau dapat dikatakan bukan penyakit infeksius yang menular. Jadi dari pertanyaan ini sudah saya koreksi bahwa penyebab ini adalah fitotoksik atau keracunan atau terkena yang bukan makhluk hidup. Apa alasannya? Ya, alasannya ini karena hampir semua merata. Nah, distribusinya merata. Tetapi kalau terserang penyakit, itu biasanya dari sedikit dulu menyebar pelan-pelan, nggak terlalu cepat kali, tapi melebar, dan ada polanya. Kalau ini seragam, gosongnya seragam gitu. Kalau kan misalnya kalau ini kan penyakit bercak daun misalnya di pembibitan, itu ya sedikit dulu pelan, akan itu. Kalau ini merata, dan ini disebabkan oleh faktor fitotoksik, atau mudahnya bahasa umumnya adalah keracunan. Nah, gitu loh, keracunan. Dalam hal ini lebih tepat lagi kemungkinan besar adalah overdosis, kan gitu. Jadi pengalaman saya menangani seperti ini ada beberapa hal, yaitu mengenai keracunan tadi. Satu, yang sabotase, yang sengaja. Ini yang pernah kami tangani adalah karena sabotase orang yang tidak senang disiram dengan solar. Jadi itu gosongnya juga merata, atau bahan yang lain ya, yang racun yang lain ya, misalnya herbisida atau apa juga, gosongnya merata. Nah, ini kami tanya lagi, saya konfirmasi lagi, dengan merata seperti ini saya duga karena overdosis pupuk, terutama kemungkinan besar itu adalah urea atau nitrogen, atau NPK ya.
dan ini dosisnya tinggi kemungkinan besar. Jadi ini patut diduga. Nah, ini sering sekali terjadi kesalahan itu ada di sini adalah banyak petani itu yang pengen tanamannya seger, hijau, royo-royo, kesusung. Nah, apa terburu-buru supaya itu. Makanya salah satu jalannya adalah memupuk. Nah, inilah senjata petani, apa-apa pupuk, padahal belum tentu. Nah, jadi dalam pembibitan ada 10 faktor yang harus dipenuhi. Nah, memang pupuk salah satunya, tapi harus dilihat-lihat ada aturannya. Ada namanya overdosis keracunan. Nah, seperti ini akibatnya. Jadi ini nampak sekali bahwa medianya ini adalah medianya pun kering kerontang. Ya kan? Kering kerontang. Kemudian supaya cepat dipacu namanya tanaman tahunan ya, supaya cepat hijau, coba apa? Dipupuk. Ini kesalahan apa? Banyak pertanyaan ke saya itu, Pak, bibitnya kapan memupuknya, pupuk apa, dosisnya apa, bibitan, sabar gitu kan, sudah ada tabelnya. Nah, oleh karena ini patut diduga ini langsung dipupuk. Saya nggak tahu, saya konfirmasi lagi. Jangan-jangan tidak diencerkan juga gitu, langsung dikasih urea semua padahal tanahnya juga panas, kering. Nah, memberikannya di siang hari lagi yang pas panas, tanahnya kering, urea lagi, jadi samsot seperti terbakar langsung lah ini. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya dari Bapak yang menanyakan ini adalah, Pak, bagaimana mengatasinya? Saya sudah rugi banyak, tanaman saya habis. Ya, ini kemungkinan besar ya, kita tidak tahu, tapi kalau melihat gejalanya ini sudah banyak yang mati. Ini udah semua daun pucuknya udah, ini kan kebanyakan 3 daun ya, 3 daun, dan yang tinggal hijaunya pucuknya pun jarang ini, yang tinggal 1-2 aja. Jadi kemungkinan besar banyak yang mati. Meskipun demikian ya diusahakan langsung disemprot dengan air yang bersih, siram. Apa maksudnya? Supaya encer, supaya lari ke bawah, supaya tidak semakin lama terpapar, terekspor itu tadi bahan kimia pupuk ini tadi nggak terekspor, nah gitu ya, terpapar. Jadi silahkan semprot banyak-banyak, nggak apa-apa, supaya encer, supaya apa, dan ditunggu hasilnya. Mudah-mudahan bisa recovery lagi, sembuh lagi. Ya itulah yang bisa kita laksanakan. Makanya itulah penting ilmu itu untuk dalam hal semua kegiatan. Dan jangan buru-buru, jangan anggap enteng, sehingga kerugiannya sangat besar. Sudah beli kecambahnya sulit, antri, ya kan, sudah antri ditanam mau hidup, buru-buru, salah secara teknis merawat, ya akibatnya seperti ini. Demikian pemirsa, mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan Bapak ini dan menjadi pelajaran bagi para Bapak petani semua. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.